Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Kita hidup di zaman di mana zaman ini disebut dengan zaman modernisasi, yang mana manusia di zaman ini merupakan manusia yang mengikuti kiblatnya zaman modern, yang terkadang manusia tersebut tidak lagi dapat membedakan mana sesuatu yang bermanfaat baginya dan mana yang tidak, mana sesuatu yang baik untuk dirinya ke akhirat kelak dan mana yang tidak. Memang zaman sekarang ini semuanya serba mudah, akan tetapi banyak dari kita tidak lagi memiliki saringan ketika menghadapi kehidupan di zaman modern ini, yang mana ketika sebagian dari kita mengejar harta duniawi bukan lagi untuk sekedar kehidupannya untuk menuju ke akhirat, akan tetapi dia akan loba terhadap harta duniawi. Dia serakah dalam mengumpulkan harta duniawi. Tujuannya bukan lagi untuk kebutuhan hidupnya, akan tetapi mencari harta tanpa didasari dengan ilmu agama, tanpa didasari oleh rambu-rambu agama. Ini akan membuat kita kesusahan dan akan membuat kita celaka di hari kiamat kelak. Dan apa yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW telah terjadi di zaman ini. Bahkan sibuk bersaing untuk berburu harta duniawi tanpa rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama, tanpa perhitungan hati nurani. Bukanlah suatu kesalahan jikalau kita mencari harta karena kita membutuhkan harta untuk menyambung kehidupan ini dan untuk menyambung perjuangan agama. Jikalau kita memiliki harta, maka bolehlah kita bersedekah, bolehlah kita menginfakkan harta kita kepada agama Allah, boleh membantu orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi yang jadi masalah, jika sudah sampai tingkat menumpuk harta, mencari harta dengan rasa loba, serakah akan harta, menimbunnya semata untuk unjuk kemegahan, flexing sana sini agar supaya dilihat oleh orang bahwa dia memiliki harta. Itu adalah nafsu. Tidak bisa lagi memilah mana yang halal dan mana yang haram. Pokoknya asalkan dia mendapat apa yang dia inginkan, dia tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, jikalau dilanda hal yang demikian ini, maka kita kembali, kita ambil pegangan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini bisa kita amalkan agar supaya kita selamat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya tentang sebuah doa. Sahabatnya tersebut adalah Shaddad bin Aus bin Sabit al-Ansari An-Najjari Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ya Shaddad, wahai Shaddad bin Aus, apabila engkau melihat orang-orang menimbun emas dan perak, maka engkau timbunlah kalimat-kalimat ini. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam
وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan dalam segala perkara, kesungguhan dalam petunjuk. Aku memohon kepadamu segala yang bisa mendatangkan rahmat-Mu, segala yang bisa mengundang ampunan-Mu. Aku memohon kepadamu rasa syukur atas nikmat-Mu dan ibadah yang bagus. Aku juga memohon hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku juga memohon kepadamu kebaikan yang Engkau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ketahui. Aku meminta ampunan kepadamu atas dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Hadis yang berisi doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Shaddad menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, doa yang terdapat di dalam hadis ini merupakan harta simpanan di akhirat kelak, dan ini lebih baik dari simpanan apapun di dunia ini, dari simpanan emas ataupun perak. Dan doa ini Rasulullah SAW membaca doa ini di dalam solatnya, dan juga Rasulullah SAW selalu mengajarkan doa ini kepada para sahabat-sahabatnya. Keterangan dari isi doa ini adalah pelajaran dalam keteguhan agar kita teguh dalam semua perkara, yaitu Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon, aku meminta kepadamu keteguhan dalam segala urusan, baik itu urusan dunia, keteguhan dalam urusan dunia, ataupun urusan agama dan akhiratnya. Maksud dari keteguhan adalah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah dalam setiap urusan yang dikerjakan, dan bisa menjalankan urusan tersebut dengan cara istiqamah secara terus dan menerus, dan ditunjukkan pada yang hak dalam setiap urusan. Dari semua itu, hal yang paling penting adalah memohon keteguhan di dalam memegang agama dan taat terhadap ajarannya Allah Subhanahu wa taala selama hidup hingga akhir hayatnya, dan khusus ketika menghadapi sakaratul maut. Oleh karena demikian, para sahabat sekalian, marilah kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Shaddad bin Aus. Karena kita telah hidup di zaman di mana yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang menumpuk hartanya, orang yang flexing sana sini, memamerkan kekayaannya tanpa mempedulikan orang lain. Yang dia tahu hanyalah mengumpulkan harta dengan serakah. Korupsi terjadi di mana-mana, penipuan terjadi di mana-mana, hanya demi mengumpulkan harta. Oleh karena demikian, para sahabat, semoga dengan kita mengamalkan doa ini, Allah menjaga kita, Allah menguatkan iman kita, membuat kita teguh dalam agamanya, sehingga ketika kita kembali kelak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhai kita, Allah mengampuni kita, Allah menyelamatkan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.